Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopiani dengan nomor induk mahasiswa 220029111096. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jember. Berikut adalah video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat. Kelasnya tolong dilihat dulu. Kalau ada sampah silahkan dibuang. Jadi kalau mau belajar kondisi kelasnya harus bersih ya supaya belajarnya nyaman. Bersih? Bersih. Berarti udah siap belajar ya? Siap. Oke. Ketua kelasnya silahkan dipimpin untuk berdoa dulu sebelum memulai kegiatan belajar. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Amelia Julianti ada? Dir. Aas ada? Alia? Dir. Materi kali ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan, ya, dimana tujuan pembelajarannya adalah ada 3 tujuan pembelajaran. Terus di akhir nanti kita akan diskusi kelompok, ya. Jadi Ibu bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan melakukan pengamatan artikel, peserta didik diharapkan mampu menganalisis penyebab terjadinya perubahan lingkungan dengan kreatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan melakukan pengamatan artikel, peserta didik diharapkan mampu mengetahui dampak yang terjadi pada lingkungan dengan bernalar kritis. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, jadi nanti di akhir kita akan dibagi kelompok, terus kemudian dibagikan artikel dan kalian menganalisis artikel tersebut. Kalian mampu menentukan sikap yang tepat terkait pencemaran lingkungan. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk pertemuan kali ini. Ya, sebelumnya sebagai pembukaan, jadi Ibu mau mengukur atau mau mengetahui kemampuan awal kalian, kesiapan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu mau kita pretest dulu, ya. Jadi Ibu mau mengukur nih, kalian sudah siap nggak belajar? Gitu ya. Udah pernah baca-baca nggak sebelumnya di rumah? Gitu ya. Tadi linknya Ibu sudah kirim ke Rohati ya. Rohati silakan di-share ke teman-temannya. Silahkan diisi soalnya. 5 menit cukup nggak? Cukup ya, 5 menit. Sudah? Oke. Ibu lihat dulu ya hasilnya ya. Bilqis betulnya 2. Terus Nanda betul 3. Oke, nggak apa-apa. Ini kan hanya sebagai apa ya? Ibu hanya ingin mengetahui dulu ya. Jadi kesiapan kalian belajar. Nanti kita akan belajar. Setelah kita belajar, kita lihat lagi nih, apakah ada perubahan nilainya atau tidak. Gitu ya. Oke. Ibu ada video. Jadi nanti kita lihat videonya bareng-bareng. Ini videonya terkait dengan perubahan lingkungan. Silakan dilihat. Sudah dilihat videonya? Sudah. Oke. Dari video yang kalian lihat, apakah kegiatan manusia dapat mempengaruhi lingkungan? Dapat.
Contohnya Itu banjir. banjir. Banjir ulah manusia Ya, manusia. buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Oke. Dari video yang tadi kalian lihat, kondisi lingkungan apa? Yang tadi kalian lihat? Polusi udara. Polusi udara, Industri pabrik. industri pabrik, Penggundulan hutan. penggundulan hutan, yang lainnya laki-lakinya sampah, penumpukan. Jadi sebagian besar yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu sebetulnya adalah dari aktivitas manusia. Oke, dari video tadi ada gambaran tentang perubahan lingkungan? Ada. Ada materi keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan ini ditentukan oleh keseimbangan komponen yang ada di dalamnya. Kalau misalkan salah satu komponen itu tidak ada, maka akan terjadi ketidakseimbangan di dalam sebuah ekosistem. Misalnya ekosistem sawah. Di sawah itu kan ada padi, ada belalang, ada ular, ada tanah, ada lumpur, ada air, ada katak, ya. Misalkan di sawah itu tidak ada air, apakah dikatakan seimbang lingkungan tersebut? Karena padi itu butuh air. Atau misalkan tidak ada matahari, tidak bisa, karena si padi tidak bisa melakukan fotosintesis, gitu ya. Atau misalkan tidak ada belalang, di ekosistem sawah tidak ada belalang, akan seimbang atau tidak? Kenapa? Dimakanin wereng ya, dimakanin hama wereng ya, dimakanin walang kalau tidak ada belalang, karena si belalang itu nanti yang akan memakan hama orang tersebut. Gangguan keseimbangan lingkungan, salah satu penyebabnya adalah pencemaran lingkungan. Ini masalah besarnya di sini, di pencemaran lingkungan. Disebabkannya oleh adanya limbah atau polutan. Dapat ditanganinya si limbah ini dengan cara daur ulang. Banyak cara daur ulang. Nah, di sini harus ada peran serta pemerintah, kemudian kesadaran dari manusianya, ya. Kesadaran dari manusia itu memang yang paling penting. Peran pemerintah juga sama penting. Salah satunya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan dibagi menjadi beberapa. Ada pencemaran udara, contohnya tadi yang video kalian lihat itu ya, dari gas sisa pembuangan kendaraan motor. Terus manasin motor di dalam rumah juga. Yang kedua ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu penyebabnya apa? Tadi ya dari sisa deterjen, terus kemudian oli atau bahan bakar yang tumpah ke tanah, atau sampah yang sulit terurai dari bahan anorganik kayak plastik. Plastik itu membutuhkan ribuan tahun supaya dia bisa terurai. Kemudian pencemaran air. Pencemaran air itu contohnya limbah pabrik yang dibuang ke saluran air. Bisa juga sampah yang dibuang ke air ya. Makanya sungai itu dilarang dijadikan tempat untuk pembuangan sampah, atau nyemprot nih obat semprot insektisida, dia akan terbuat dari bahan kimia. Kemudian air dari sawah itu ngalir ke sungai, itu juga sama. Kemudian pencemaran suara. Pencemaran suara itu adalah suara bising. Bisa bising kendaraan, bisa bising mesin pabrik, ya. Suara getokan palu juga itu sama dengan pencemaran suara. Ya, ini slide selanjutnya, faktor penyebab perubahan lingkungan. Ada dua, faktor alami dan faktor manusia. Kalau faktor alami berarti kondisi perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam secara murni. Contohnya longsor, bencana alam gempa bumi. Itu kan kita tidak memprediksi, gunung meletus, tsunami, itu faktor alam. Yang sebelahnya ada faktor manusia. Contohnya apa? Yang faktor manusia yang disebabkan oleh manusia berarti ya? Banjir, polusi udara. Apa keterlibatan manusia? Polusi udara menggunakan kendaraan motor. Yang lainnya yang belakang, penggundulan hutan. Keterlibatannya manusia? Karena tidak melakukan
Tidak melakukan reboisasi. Kenapa? Ya. Kemudian selanjutnya masih adakah? Nah, ini hanya gambar saja. Yang paling ujung atas ini gambar banjir ya. Beberapa waktu lalu di daerah Lebak Selatan terjadi banjir di Bayah, di daerah kita. Biasanya tidak banjir, tapi kemarin banjirnya luar biasa. Ternyata di hulu sungai itu banyak sekali penambangan emas liar. Dan itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Karena apa? Di daerah hulu sungai, si pohon-pohonnya ditebang, ya enggak? Jadi serapan airnya tuh sudah sedikit. Yang selanjutnya di bagian bawahnya ini ada penambangan batu bara. Kenapa tambang batu bara bisa merusak lingkungan? Digali. Biasanya di daerah kita itu pertambangan batu baranya itu ilegal ya. Jadi tidak ada amdalnya. Sebetulnya bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi harus menyesuaikan atau memikirkan dampak terhadap lingkungan. Gitu ya. Minimal setelah dilubangi itu si tanahnya, setelahnya itu ditutup lagi. Karena kan di kita banyak kasus yang kerbau mati gara-gara terperosok ke lubang batu bara bekas. Gitu ya. Atau misalkan lebih fatalnya ada juga yang longsor. Gitu ya. Jadi bekasnya itu tidak ditutup lagi. Itu. Kemudian yang di sebelah sini ada ini tumpukan sampah. Sampah itu ada mitigasinya. Salah satunya adalah kita sebaiknya membuat tempat sampah itu dipisah-pisah. Ada langkah mitigasi pembuangan sampah. Sampah plastik mana, sampah organik mana, sampah bahan kimia mana. Biasanya di depan lab fisika, kimia, biologi, sampahnya itu ada beberapa tempat. Dari untuk sampah kimia ada lagi tempatnya khusus, organik ada khusus, anorganik juga khusus. Itu adalah langkah mitigasi pembuangan sampah yang benar. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana cara memperlakukan sampah itu setelahnya. Sampah anorganik harus diapakan, sampah organik harus diapakan. Kalau anorganik seperti kaleng, botol kan bisa didaur ulang. Kalau sampah-sampah yang bisa dibakar kan dibakar gitu ya. Atau sampah organik dari sisa-sisa makhluk hidup. Itu kan bisa dijadikan kompos gitu ya. Itu sampah kimia berarti harus ditimbun gitu. Jadi itu adalah langkah mitigasinya. Kemudian yang paling bawah ini ada pasir ya. Di kita juga banyak ya pasir kuarsa. Biasanya pembuatan tempat penampungannya itu di pinggir sungai. Mungkin mereka memudahkan mereka untuk pencuciannya, tapi dampak terhadap lingkungannya apa? Lingkungan si saluran airnya itu jadi keruh, ya enggak? Sehingga apa? Biota yang ada di sungai tersebut terganggu. Tidak ada hewan ataupun tumbuhan yang hidup di sekitaran sungai. Silahkan amati. Di daerah kita banyak tambang kuarsa, biasanya lokasinya pinggir sungai. Cihara ya. Nah itu. Terus yang kedua, adanya pendangkalan sungai. Sehingga kalau hujan deras, air tidak tertampung di sungai tersebut karena dangkal. Kalau sudah tidak tertampung, air akan meluap dan dia melebar kemana-mana. Akibatnya banjir untuk lingkungan sekitar sungai tersebut. Itu ya, itu dampak buruk dari kegiatan manusia. Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham ya? Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya, kita akan bagi 5 kelompok kecil. Nanti setiap kelompok akan ada artikel dan Ibu akan ngasih LKPD. Nanti kalian amati artikel tersebut, terus kemudian tuangkan dalam LKPD yang nanti akan Ibu kasih. Ya. Ibu sebutkan ya nama-nama kelompoknya ya. Untuk kelompok 1, nanti silahkan duduk berdasarkan kelompok. Kelompok 1 ada Pebi, Alia, dan Junani. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Kemudian kelompok 2, boleh mulai dari sekarang. Hasan, Rohati, dan Olis. Kelompok 3, Roib, Nanda, Bilkis, dan Amel. Kelompok 4, Ikhlas, Hikmah, Aas, dan Nila. Kelompok 5, Dayat, Aldi, dan Lela. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Ini ada LKPD ya. Lembar Kerja Peserta Didik Perubahan Lingkungan. Di sini ada pengantar materi, terus kemudian di halaman keduanya juga ada tujuan,
alat bahan, petunjuk, dan tugasnya kalian nanti ada di halaman terakhir, halaman 3. Di halaman 3 ada nama kelas, itu silahkan diisi. Nama itu berarti nama semua teman kelompoknya, ya. Kemudian kelasnya juga diisi. Mana artikelnya? Ini? Iya. Tentang apa itu? Tentang ini Ibu, Tentang apa? Cemari Lingkungan Warga Lebak Selatan adukan PT Semindo Gemilang ke DLHK dan DPRD Banten. Tentang Semindo ya? Ya, tentang Semindo. Menurut perkiraan kami ini isu permasalahannya ini Ibu, keluhan masyarakat ini tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan karena pencemaran udara. Ya di PT tersebut terjadi buangan limbah di Sungai Cibayawak yang diduga berasal yang sekitar dari Semindo itu ya? Gitu. Jadi Ya berarti nanti tulis di sini isu permasalahannya apa, kemudian sumber pencemarannya apa, dampaknya, sama ini cara mengatasinya berarti ya. ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Tentang apa materi artikelnya? Tentang penambangan batu bara. Penambangan batu bara. Nanti isu permasalahannya dicari, terus isikan di sini. Terus kemudian ini sumber pencemarannya, dampaknya bagi lingkungan, sama ini. Dampak beberapa tahun ke depan jika tidak tertangani, ya. Dibaca artikelnya. Ibu, makasih. Ya. Apa isu permasalahannya? Tambang emas ya? Diskusi kelompoknya sudah? Sudah. Kelompok Amel sudah? Kelompok itu sudah? Sudah beres? Oke, kalau beres siapkan untuk teman kelompoknya satu orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah disiapkan? Sudah. Oke, kelompok mana dulu yang mau presentasi duluan? Mau ditunjuk sama ibu atau kalian yang mau inisiatif? Oke, boleh. Kelompoknya? Kelompok 3. Bisa digeser sebentar nggak? Sedikit aja. Ibu mau lewat mana coba? Silakan berdiri. Mana hasilnya? Oke, yang lain dengarkan ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai penambangan batu bara. Di sini ada isu permasalahan. Yang pertama, penambangan batu bara. Yang kedua, sumber pencemaran. Sumber pencemaran batu bara yaitu aktivitas manusia yang melakukan penambangan batu bara secara ilegal. Poin yang ketiga yaitu dampak bagi lingkungan saat ini. Yang pertama ada pencemaran tanah, 2, rusaknya ekosistem lingkungan, dan yang ketiga tanah longsor. Poin yang keempat, jika tidak segera tertangani, dampak beberapa tahun ke depan.
Yang pertama, hilangnya lahan atau rusaknya lahan. Yang kedua, hilangnya sumber daya batu bara karena terus-menerus diambil. Yang ketiga, hilangnya permukiman warga atau rusaknya keutuhan sosial masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pertambangan. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, segera ditanyakan ke kelompok kami. Izin menambahkan ya Amel, aku Alia Rahayu dari kelompok 1 ingin menambahkan bahwa seperti yang kita ketahui di daerah kita ini pertambangan batu baranya itu ilegal dan harus yang kita highlight ini kita harus melakukan AMDAL, di mana AMDAL ini adalah analisis mengenai dampak terhadap lingkungan. Bagaimana para pengusaha tersebut mencari bagaimana agar dampak mereka melakukan industri tersebut tidak berdampak bagi kita yang tidak melakukan industri tersebut gitu. Hanya itu sih catatan untuk kita ke depannya gitu terhadap penambangan batu bara ini, dan mungkin nanti akan berdampak juga jika tidak ditangani lebih lanjut gitu. Terima kasih Amel. Itu dari presentasi kelompok berapa? Kelompok 3. Boleh tepuk tangan? Selanjutnya kelompok mana yang mau presentasi? Oke. Isu permasalahannya tentang pencemaran limbah pasir kuarsa. Oke, silahkan. Dengerin ya temennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hati Susanti, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang poin pertama, isu permasalahan. Di Kecamatan Cihara, pencemaran limbah pasir kuarsa disoal. Sumber pencemarannya. Perusahaan tidak menerapkan IPAL dengan benar, membuat limbah ke sungai sehingga bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Poin ketiga, dampak bagi lingkungan saat ini. Sungai menjadi tercemar dan kondisi sungai menjadi dangkal. Poin terakhir, jika tidak segera tertangani dampak beberapa tahun ke depannya, sungai tidak bisa digunakan kembali oleh warga. Bila pun digunakan, dikhawatirkan akan mengancam kesehatan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, sebelumnya saya Nila Sari Nur Alisa, perwakilan dari kelompok 4. Nah, tadi kan ini tentang limbah pasir kuarsa di Kecamatan Cihara ya. Limbah pasir kuarsa di Kecamatan Cihara ini pembuangan limbahnya itu kan ke sungai sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana sih cara mengatasi agar limbah tersebut itu tidak menyebabkan kerusakan lingkungan? Terima kasih. Baik, Nila izin menjawab ya. Menurut aku, sebaiknya pembuangan limbahnya jangan dibawa ke sungai dan tempatnya dijauhkan dari lingkungan masyarakat. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah presentasi ya? Masih ada yang belum presentasi? Sudah. Oke, kalau sudah tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk ke tempat semula ya. Kursinya dirapikan lagi. Tadi dari hasil kegiatan kelompok kalian ada beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada Semindo, ya. Semindo atau PT Semen Merah Putih yang ada di daerah Bayah itu sudah bukan rahasia lagi bahwa polusi udaranya sangat mengganggu lingkungan. Itu ya. Sebetulnya kalau urusan Semindo itu bukan hanya polusi udara, ya. Polusi di lingkungan yang lain juga ada, dari pembuangan limbah kimianya. Tapi yang paling terlihat dan paling disoroti itu adalah limbah atau polusi udara. Ya, pokoknya kalau kita jalan ke arah Pulau Manu itu terlihat sekali kepulan asap tebal di pinggir pantai ya, karena memang di situ tempat pembakaran entah apa itu di situ.
Tapi itu memang pengap sekali kalau lewat ke daerah situ. Ya, itu tiap hari mereka memproduksi, berarti tiap hari juga kepulan asap itu terjadi di sana. Ya. Terus kemudian pasir kuarsa. Ya. Jadi daerah kita itu sebetulnya kaya sekali karena sumber daya alamnya yang begitu melimpah. Ya, bahan baku semen ada di kita. Kemudian pasir kuarsa banyak sekali di kita. Batu bara juga amat sangat banyak. Ya, nah itu semua bukan tidak boleh. Kan sudah dijelaskan bahwa silahkan alam itu dimanfaatkan, tapi harus sesuai dengan aturan, gitu ya. Jadi kita harus menganalisis kerugiannya untuk lingkungan apa. Kita juga harus menyisakan untuk anak cucu, gitu ya. Jadi jangan dihabiskan, terus kemudian dimanfaatkan secara besar-besaran dan lingkungannya dirusak. Boleh saja silahkan. Ada pertambangan batu bara silahkan, ada pertambangan emas silahkan, ada pertambangan pasir kuarsa silahkan. Tapi tadi analisis mengenai dampak lingkungannya itu juga harus diperhatikan. Bagaimana caranya alamnya kita ambil, sumber daya alam yang kita ambil, lingkungannya tetap terjaga. Itu yang harus kita pikirkan, gitu ya. Selanjutnya ada yang mau ngasih masukan sebagai kesimpulan? Ada yang mau menyimpulkan? Ibu izin menyimpulkan. Ya. Terkait pembelajaran hari ini, kita mengetahui bahwa banyak sekali kekayaan di daerah kita, namun banyak sekali dampak dari kekayaan dari kita ini karena memang manusianya sendiri yang belum terlalu paham dalam menganalisis bagaimana cara dampak ini bisa ditangani agar tidak merusak alam gitu. Setuju? Setuju. Terima kasih. Kalian paham atau tidak? Kalau misalkan paham, berarti acungkan jempol. Kalau tidak paham, ke bawah jempolnya. Ngerti? Kalau ibu nanya puas nggak? Kalau puas, berarti kalian acungkan jempol. Kalau tidak puas, oke, mulai ya. Kalian selama kegiatan belajar dari awal sampai saat ini, ngerti nggak? Ngerti. Oke, terima kasih. Sekali lagi nih, puas tidak? Puas. Yakin? Yakin. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang tadi sudah mempresentasikan, kemudian ada diskusi tanya jawab ya. Tadi yang bertanya, yang ngasih masukan. Ibu harapkan mulai dari kita sadari dampak terhadap lingkungan itu sangat besar sekali. Mulailah dari hal yang paling kecil. Apa itu? Buang sampah pada tempatnya. Itu adalah hal kecil yang berakibat besar kepada lingkungan. Ya, jangan beranggapan bahwa ini hanya satu plastik kecil doang. Ya, hari itu satu plastik kecil. Besok berarti 2 plastik kecil. Selama kalian menjadi siswa di sini, berarti berapa? Berapa ratus plastik kecil yang sudah kalian buang ke lingkungan, ya. Jadi mulailah dari hal yang terkecil. Salah satunya tadi buang sampah pada tempatnya, gitu ya. Siap? Siap. Karena sudah belajar, ibu ingin tahu kita post test. Tadi kan di awal ada pretest, nilainya ada yang dapat 2, ada yang tadi Nanda 3, ya. Nah sekarang setelah kalian mendapatkan materi, setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya, ibu pengen tahu, katanya tadi puas, ngerti, paham, bener nggak? Gitu ya. Ibu bagikan linknya, ibu bagikan ke Rohati, nanti Rohati silakan kirim ke temennya. Ada? Oke. Lima menit cukup ya. Udah? Oke. Kalau sudah ibu cek ya. Coba ada perubahan nggak Nanda nih? Tadi Nanda betul 3, sekarang betul semua. Keren. Terus siapa nih? Rohati.
Rohati betul semua juga. Ikhlas juga sama, betul semua. Keren nih nilainya, berubah. Paham? Alhamdulillah ya. Oke. Kalau sudah, silahkan HP-nya disimpan kembali. Ibu mau ngasih informasi bahwa pembelajaran hari ini Ibu anggap selesai. Ya, kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan berikutnya. Materinya yaitu tentang bioteknologi. Ya, jadi kalian baca di rumah materi itu, persiapkan untuk pertemuan berikutnya. Pebi silahkan dipimpin doa. Belum siap? Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopiani, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jember, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia atas beasiswa PPG Daljab yang sudah diberikan kepada saya. Juga ucapan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jember, para dosen dan guru pamong atas bimbingannya selama ini. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada SMA Negeri 1 Panggarangan, lembaga tempat saya mengabdi, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan kepada saya selama mengikuti kegiatan PPG Daljab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.